Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi, bahwa karena kodrat iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan tetap kepada Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Simpang Kritik, bertakwa, cerdas, berbudaya. Alvin Toffler dalam bukunya The Future of Engaged With, beliau mengatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era mencampurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of the attention, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita jangan terlena dengan mengikutinya. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan menuruti budaya tersebut. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan debritualisasi apabila remaja dan pemuda kita ikut berkiblat dengan budaya negatif tersebut. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras beringgas, ganas bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif, sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes dalam Words of Against, John Locke dalam Social Contract, Spinoza dalam Intellectual Law of Good, dan lain sebagainya. Karena pentingnya kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim, maka pada kesempatan ini kami akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24 hingga 25. يا أيها الذين
dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Surah Al-Anfal ayat 24 hingga 25. Hadirin rahimatkumullah, berdasarkan ayat yang telah dibacakan tadi, maka dapatlah dipahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi di dalam kitab tafsirnya Bar al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Yahulu Bain al-Mari'i wa qalbi adalah Yahul bain al-mu'min wa masih alani tasuku wa tarju illa anna wa yahul bain al-kafir wa tu'ati alati tujuri illa al-jannah. membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan surga. Hadirin, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa arahan berpikir ayat tersebut bukan saja menjurus kepada eksklusivisme Islam sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana, dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dengan ajarkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW memperingatkan, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggotanya yang mampu menegur atau menghalangi mereka, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Hadirin rahimatkumullah, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastahifanaka alladhina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Surah Ar-Rum ayat 60. Telah benarlah Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimatkumullah, berdasarkan firman Allah tersebut, terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya. Adapun kata kerja perintah yang ada di dalam ayat tersebut adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dan dalam
menafsirkan kata di atas dengan sebutan فاصبر على ما أمرت وعلى طاعتهم إلا الله ولا رعيت منهم جهادا. bersabarlah terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan di atas menunjukkan betapa beratnya untuk menjadi mukmin yang sejati di dunia ini, hingga Allah memerintahkan untuk selalu bersabar di dalamnya. Apabila jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, sebuah contoh adalah saat ini sebagian anak-anak muda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine di bawah sinar remang-remang di saat hujan rintik-rintik. Angin menghembus sepoi-sepoi, basah duduk berdua. Masya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa yang berpribadian muslim sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Pertama, para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, yang kuat, bukan generasi yang al-daif atau generasi yang lemah. Kedua, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena hal tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan terbentuknya remaja dan pemuda yang sejati. Karena apalah arti guru tanpa adanya murid, dan apalah yang dapat dikerjakan seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Hadirin rahimakumullah. Dan pada akhirnya dapat kita simpulkan bersama bahwa jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum